Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Fatani. Masih dalam seputar lingkup Islam dan sains, saya dari angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Islam, sains, dan perempuan. Pembahasan pertama yang akan saya untaikan kepada kalian yaitu sejarah peran perempuan di ranah publik. Dalam perspektif sejarah, terutama di zaman jahiliyah, perempuan itu adalah kelompok manusia yang selalu tertindas. Mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari belenggu tindasan. Mereka tidak dihargai layaknya seperti laki-laki, terutama yang berkaitan dengan seksualitas dan produktivitas ekonomi. Dan lagi ironisnya, ketertindasan ini dialami oleh seorang perempuan di dalam rumah tangganya dan oleh orang-orang dekatnya seperti ayah kandung atau suaminya. Di zaman sekarang, warisan nilai-nilai sejarah tersebut yang seakan-akan dibingkai dengan nilai-nilai normativisme Islam yang salah interpretasi dikarenakan adanya dogma ekstrim Islam secara tekstual yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai ini masih sangat kental dalam berbagai aspek kehidupan, baik hal politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Singkatnya, status quo perempuan sebagai makhluk yang tertindas masih tetap sampai sekarang. Kenyataan ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, sampai relasi dari gender yang hierarkis dalam rumah tangga dalam mengendap bawah di alam bawah sadar laki-laki maupun perempuan. Tentu saja hal ini bukan kecurigaan atau sikap proyeksi semata. Kesadaran seksis yang memunculkan upaya penegakan kesetaraan dan keadilan gender termasuk melepaskan peran domestik dari relasi gender yang bagi kaum perempuan memiliki peran ganda double burden. Dilakukan keluarga, hal lain yang perlu ditekankan sebagaimana yang dikemukakan Musdalia, bahwasanya konsep dan gerakan kemitra sejajaran laki-laki dan perempuan dalam hal keluarga sesuai normativisme. Secara terminologis, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tugas dan tanggung jawab domestik kaum perempuan, baik dalam perannya sebagai seorang istri dan ratu rumah tangga dalam lingkungan keluarga maupun sebagai ilmu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan. Untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera baik dalam arti material maupun moral spiritual. Nah, selanjutnya yaitu sejarah peran perempuan di tanah Jawa. Keadaan seksis yang memunculkan upaya penegakan kesetaraan dan keadilan gender termasuk melepaskan peran domestik dan relasi gender bagi kaum perempuan memiliki ganda double burden, yang mana baik dalam perannya sebagai seorang istri atau rumah tangga dalam lingkungannya keluarga maupun sebagai ibu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera baik dalam arti material maupun moral spiritual. Nah, yang ketiga, perempuan tangguh dalam sains dan teknologi. Perjuangan Raden Ajeng R.A. Kartini telah berhasil menginspirasi wanita Indonesia untuk mengambil peran yang sangat penting dalam berbagai bidang. Bali, seperti bidang sains, teknologi. Dalam bidang sains dan teknologi ini, para perempuan tangguh pun bermunculan dengan perannya sebagai seorang ilmuwan, mumpuni dalam roda perkembangan sains. Sebentar ya. Siapa sajakah para perempuan tangguh itu? Lembaga Ilmu Pengetahuan LPTI menghadirkan beberapa dananya dalam kegiatan diskusi wanita tangguh dalam Jakarta pada hari Jumat kalau tidak salah 20 April di LPPI Pusat Jakarta. Mereka adalah hepatologis, peneliti laser, dan juga peneliti model. Berbicara jumlah dan peran peneliti wanita, dapat menunjukkan bahwa jumlahnya saat ini cukup banyak dan perannya sudah signifikan berdasarkan data sistem informasi pegawai. Jumlah peneliti wanita 723 orang yang tersebar di 50 satuan kerja seluruh Indonesia. Dari ratusan peneliti wanita ini memiliki sederet kisah inspiratif dan mereka memiliki peran yang sangat diharapkan yang bisa untuk memotivasi wanita Indonesia yang lainnya. Terima kasih. Mungkin segitu saja sampaian dari materi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.